Halo pagi semua teman-teman, balik lagi dengan kami dari PT Philly Futures dan kami untuk di minggu ini akan membahas market outlook yang pastinya akan seputar untuk highlightnya itu di CPI ya Pak ya, untuk di UK. Iya betul. Lalu untuk di Aussie itu ada pembahasan mengenai employment change dan juga unemployment rate-nya untuk yang mungkin yang high impact ya. Dan juga ada PMI dari GBP atau UK. Iya betul. Oke, nah kira-kira kalau dari forecast kan kelihatannya kan cukup ada penurunan ya Pak ya, 0,3%. Nah kira-kira ada relate gak dengan yang minggu lalu kan kita bahas US kan ya CPI-nya ya? Iya. Nah relasinya apa Pak? Oke, pada minggu ini rilis data lebih ke sektor manufaktur dan juga sektor jasa, yaitu rilis data dari ada UK ya kan, Inggris, lalu juga dari Eropa dan juga dari Amerika Serikat sendiri ya kan. Nah kalau kita lihat untuk sejauh ini masih cukup stabil ya kan, kedua sektor tersebut ya kan, karena angkanya masih di atas level 50 yang membedakan antara kontraksi dan juga ekspansi. Mungkin kita review sedikit sekilas ya tentang inflasi yang minggu kemarin ya kan. Kita sudah bahas bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat itu masih akan cukup tinggi ya kan. Makanya dolar mengalami kenaikan karena kalau by data itu pasti bagus bagi mata uang. Lalu kedua juga ada sentimen di situ yang membuat bahwa ada ekspektasi The Fed itu akan menaikkan tingkat suku bunganya. Karena apa? Karena untuk menekan laju inflasi itu diperlukan sebuah kebijakan, yaitu menaikkan tingkat suku bunga. Lalu pada tanggal 15 kemarin itu kan hari terakhir dari Powell nih. Nah, di sini kan juga nanti ada risalah dari The Fed. Nah, ini kemungkinan besarnya adalah pernyataannya dari Kevin Warsh. Seperti itu. Pertama kali ya Pak ya? Pertama kali. Akhirnya ada pengganti dari Powell untuk di FOMC meeting kali ini. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat banyak pelaku pasar maksudnya memperkirakan bahwa si Warsh ini memang cukup hawkish lah terhadap kebijaksanaan seperti itu. Nah, kemungkinan besar ini menjadi clue pertamanya. Nah, ini nanti kita akan lihat nih pernyataannya seperti apa sih? Apakah cukup hawkish kah sesuai dengan prediksi atau perkiraan dari para pelaku pasar, atau justru bad kan gitu kan, dovish kan? Nah, nanti kita lihat. Karena kita belum tahu bagaimana kontribusi untuk kedepannya dari Warsh ini, seperti itu. Nah Pak, mungkin izin motong sebentar ya. Nah kalau let's say misalkan kan semua orang ekspektasi akan hawkish. Semisalnya tiba-tiba ada dovish, market kira-kira akan bagaimana? Kalau lebay kah atau gimana? Kalau menurut saya pribadi, misalkan ternyata pernyataannya dari dovish, nah kan kita juga harus melihat, para pelaku pasar juga pasti akan melihat bahwa ini sesuai dengan apa yang saat ini terjadi secara global kondisinya kan gitu kan. Makanya juga nggak mungkin juga misalkan kondisi secara global tidak baik, dia muluk-muluk berbicara yang bagus-bagus. Itu kan berarti kan tidak sesuai dengan data yang ada seperti itu. Jadi misalkan dia dovish, seperti itu pernyataannya, nah itu kan menyesuaikan dari kondisi saat ini yang memang real time-nya, kondisi saat ini yang nyatanya seperti itu. Jadi kemungkinan besar untuk pasar ya akan merespon itu cukup baik juga tetap, walaupun adanya seperti dovish gitu kan. Paling hanya pelemahan bagi dolarnya sendiri itu pelemahannya sifatnya temporary lah, karena memang kondisinya seperti itu. Oke, mungkin kita bahas dari hari Selasa ya. Di hari Senin ini kita nggak ada ya kan? Yang untuk medium ataupun high impact. Nah ini dari UK, dari Inggris, bisa trading untuk di pound sterlingnya di hari Selasa ini rilis jam 1. Itu untuk claimant conscience-nya atau klaim penganggurannya ya, dari 26,8 ribu itu diperkirakan untuk turun menjadi 25,9 ribu. Nah ini tentunya kalau turun ini bagus buat mata uang pound sterling. Jadi ada potensi pound sterling mengalami rebound. Sementara itu kalau secara teknikal kita lihat kan, dolar sudah menguat terlebih dahulu. Berarti kalau secara teknikal ada penurunan di sterling, nah kemungkinan ada koreksi di hari Selasa untuk dia bergerak rebound. Ini faktor pendukungnya, fundamentalnya kemungkinan sesuai, lalu juga teknikalnya memang sudah oversold ya untuk sterling seperti itu. Lalu berikutnya di hari Rabu ini data CPI. Jadi yang perlu cermati, coba kita cek maksudnya pair yang terkait daripada GBP
Itu bisa GBP USD ataupun cross rate-nya GBP sterling, GBP yen ataupun yang lainnya itu boleh dimanfaatkan ya untuk tradingnya. Nah, ini untuk CPI-nya hari Rabu dari 3,3% menjadi 3,0%. Kemungkinan besar adalah di atas daripada forecast, artinya sama. Jadi dia akan bagus juga buat mata uang pound sterling di hari Rabu. Jadi di minggu ini kemungkinan besar nanti ada data flash manufacturing. Saya fokus di pound sterling dulu ya, Bro Peter ya. Bener. Karena ini ada beberapa data high impact-nya di pound sterling. Ada flash manufacturing dari 53,7 ke 53,0. Lalu dari flash service PMI-nya dari 52,7 menjadi 51,7. Ada sedikit penurunan tapi masih di atas ya? masih di atas ekspansinya. Ini hal karena memang keadaan saat ini ya, dari Selat Hormuz juga itu pasti akan berdampak seperti itu. Jadi di minggu ini ada potensial untuk pound sterling mengalami rebound dari penurunannya di minggu lalu karena terangkat oleh beberapa data yang memang cukup baik ya, cukup bagus secara data seperti itu. Lalu juga secara teknikalnya sudah oversold, jadi ada kemungkinan pound sterling untuk mengalami rebound. Semuanya udah berjalan barengan ya, ini korelasinya nih ya. Betul. Nah, ini kan momentum ya, artinya manfaatkanlah peluang untuk trading di sterling. Ini momentum banget ya kan, dari sisi fundamentalnya maupun sisi teknikalnya. Lalu kalau kita lihat dari euro ya, euro ini ada beritanya itu di hari Kamis ya. Itu data PMI aja seperti itu. Nah, kalau untuk di euro kemungkinannya pergerakannya masih cukup santai seperti itu. Memang itu karakteristik dari mata uang euro ya. Jadi ada kemungkinan ya stabil lah, pergerakannya tidak terlalu signifikan seperti nanti sterling. Lalu berikutnya juga ada Aussie. Nah, Aussie ini Australian, ini ada data employment change dari 17,9 itu di hari Kamis menjadi 15,7 ribu. Berarti ada penurunan, ini bagus harusnya. Lalu tingkat penganggurannya juga tetap di level yang sama. Kemungkinan kalau secara sektor tenaga kerja di Australia adalah masih cukup stabil ya, seperti itu. Jadi Aussie masih cukup stabil. Artinya dari sisi teknikal aja kemungkinan ada rebound, itu terbantu atau terdorong dari pound sterling yang menekan dolar. Kemungkinan seperti itu. Jadi pasti akan berdampak pada mata uang lainnya. Jadi untuk minggu ini memang highlight utamanya itu semuanya all eyes on GBP ya Pak ya? Betul sekali. Ke sana. Yes. Oke. Jadi lebih perhatiannya ke sterling ya. Kalau untuk USD memang ada beberapa data, tapi untuk yang high impact-nya kan tidak ada FOMC, risalah. Nah, kita belum tahu. Paling clue-nya di situ, sama nanti paling di hari Jumat consumer sentiment, kepercayaan masyarakat ya terhadap kondisi di ekonomi Amerika Serikat ini biasanya memang berdampak juga, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi berdampak biasanya. Dan itu biasanya di hari Jumat ada kemungkinan manipulasi itu juga cukup sering ya kalau untuk di hari Jumat ya, kalau untuk trading di hari Jumat. Jadi ini dari 48,2 diperkirakan untuk 48,2 tetap sama ya, masih cukup stabil lah kalau di hari Jumatnya untuk consumer sentiment seperti itu. Oke. Ya, itu paling. Coba kita masuk ke chart aja kali ya Pak ya. Oke, kita akan melihat dari. Nah, yang penasaran juga nih Pak. Nanti mungkin boleh sedikit ngulik aja untuk GBP USD atau mungkin GBP Yen. Oke, gitu. kita untuk highlight minggu ini kan cukup mata ke sana semua ya, banyak kan. Ya betul, untuk datanya memang banyak di yang high impact ya, memang di Inggris kan. Nah, oke, kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat dari time frame daily-nya, ya kan? Ini ada penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Otomatis secara weekly, ini secara weekly adalah candle bearish ya kan? Candle bearish ini dia makan berapa candle minggu sebelumnya, ya kan? Kalau kita lihat by candle aja, ya kan, seperti itu. Kemungkinan besar untuk koreksi itu ada kan? Nah, ya kan, kemungkinan besar ya. Sebelum dia melanjutkan trend bearish-nya, anggaplah seperti itu, ya kan?
Nah, ini ditambah tadi data yang kita lihat dan kita coba analisa adalah bagus buat mata uang pound sterling. Nah, tentunya rebound ini cukup potensial probabilitasnya cukup tinggi. Tapi memang kita akan lihat terlebih dahulu nih di hari Senin ini sebelum nanti masuk ke hari Selasa untuk datanya. Nah, hari Senin ini pergerakannya bagaimana nih untuk pound sterling secara teknikal atau candle-nya. Nah, ini kalau kita lihat di time frame daily, ya kan, ini candle-nya masih cukup bearish ya, karena ini masih berjalan. Tapi nanti kita lihat di time frame H4, apakah hari Senin ini ada potensi dia untuk rebound terlebih dahulu, atau nanti close-nya tetap bearish juga di hari Senin ini. Tapi kemungkinan besar di hari Senin ini kalau lihat dari time frame H4, dia mengambil likuidasi di sini ya, seperti itu. H4-nya, tapi nanti close-nya jam 12. Kalau misalnya close candle-nya ini body candle-nya adalah full penutupannya, kecenderungannya dia ntar di time frame H1 atau time frame M15 dia koreksi ke bawah, itu bisa ambil posisi buy ya untuk pound sterling kalau misalkan mau trading di level tersebut. Tapi kita melihatnya untuk secara mingguan lah. Jadi misalkan hari ini adalah candle bullish, kecenderungannya besok di hari Selasa pas rilis data adalah potensi untuk dia bergerak rebound bagi pound sterling. Jadi manfaatkan peluang itu. Ini look for buy aja ya Pak ya? Yes, look for buy. Jangan di-sell. Apalagi misalnya tadi nih, H4 ini nanti jam 12 aja, itu bagi saya sudah confirm. Misalkan body candle-nya nanti tutupnya itu full body, close candle-nya seperti itu. Itu sih yang perlu dilihat untuk nanti jam 12 ini. Oke, nah mungkin sekilas untuk gold deh Pak sekarang. Oke, untuk gold-nya sendiri. Nah, kalau untuk gold ini kan di time frame H4 nih, ada potensi sama tadi kayak sterling, cuman bedanya di mata uang pound sterling tadi itu shadow-nya diambil secara candle bullish-nya nanti di H4. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat ini belum diambil nih. Tadi kita ke sterling lagi dulu sebentar ya. Nah, ekor kalau bawahnya ini ekor bawahnya. Kalau ini kan diambil nih, berarti kalau bahasa likuidasi ini diambil nih, dan ini bullish nantinya gitu kan candlenya seperti itu. Nah, kalau di gold ini beda sekali nih. Nah, di gold ini candle shadow ini atau ekornya ini belum diambil secara candle bullish ininya seperti itu. Jadi memang kenapa juga ada potensi memang untuk safe haven, ya kan? Ini kemungkinan dia akan masih mengalami koreksi khususnya di gold, ya kan? Tapi untuk aset beresiko ada potensi, ya kan, dia untuk mengalami kenaikan. Kalau kita bahas kemarin ya kan, ada efek-efeknya juga terhadap aset beresiko, ya kan. Tapi misalkan nanti perekonomiannya semakin baik, ya kan, nah tentunya aset beresiko pun juga bisa mengalami rebound. Kemungkinan besar di minggu ini untuk aset beresiko itu mengalami reboundnya ya. Kalau kemarin memang masih mengalami tekanan. Nah, Bro Peter juga mungkin lebih spesial di sektor aset beresikonya. Nah, itu kan bisa dipantau juga kan. Kita bagikan ke para klien kita seperti itu. Nah, itu kemungkinan besar adalah di minggu ini ya. Untuk aset beresikonya ada potensial untuk kenaikan dibandingkan untuk aset safe haven yang masih mengalami tekanan khususnya di gold seperti itu. Nah, kalau gold sendiri saya akan lihat di time frame daily ada potensi sama tetap rebound, tapi lebih cenderungnya tidak terlalu signifikan lah untuk reboundnya sendiri seperti itu. Jadi mungkin hanya relief bounce saja kali ya Pak, tactical bounce. Yes, betul. Beda halnya sama tadi kalau sterling ya, faktor pendukung fundamentalnya ada nih soalnya. Nah, kalau untuk di gold sendiri itu belum ya. Untuk di gold sendiri itu belum ada. Kemungkinan malah para pelaku pasar larinya ke aset berisiko dibandingkan aset safe haven. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, mungkin terakhir nih Pak, untuk oil, dan kita tahu baru break lagi 100. Yes. Ke level 107 akan 102 ya kemarin itu ini di nah ini di level 102 nya. Kalau terakhir itu di 106 ya, ini hari ini minggu ya, terakhir di April ya kan, 2 minggu lalu 107. Dia sekarang di atas 102, balik lagi di atas 100. Kenapa? Karena kemarin
akhirnya kan perbincangan yang terjadi antara Iran dan juga Amerika Serikat ya kan itu tidak menemui kesepakatan. Kita sudah spill juga kan kenapa hal itu terjadi. Ya karena memang mungkin apa ya kalau kita bilang secara manusiawi kedua-duanya sama-sama ego ya kan gitu kan. Masih memikirkan draftnya dia itu harus terpenuhi semua gitu kan. Begitu juga sebaliknya ya akhirnya tidak menemui titik temu lah seperti itu. Nah inilah yang membuat gesekan lebih lanjut sehingga Selat Hormuz pun ditutup kembali bahkan hampir lebih luas ya secara penutupannya ya seperti itu. Nah inilah yang membuat kenaikan dari oil artinya gangguan pasokan itu semakin nyata seperti itu. Kalau teknikalnya kemungkinan besar kemarin sempat kita sampaikan juga minggu kemarin ya. Peluang ke 120-an kembali itu ada. Masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka. Bahkan memang kemarin itu beberapa analis ya. Nah, itu bisa sampai ke 200 ya. Apakah itu mungkin atau tidak? Secara kemungkinan itu masih bisa terjadi kalau kita lihat dari kondisi saat ini ya, secara fundamentalnya ya. Teknikalnya juga bisa mendukung kan gitu. Karena kalau bahasa teknikal ya kan. Ini candle terakhir monthly ini kan bukannya bearish ya, tapi hanya shadow. Ada kemungkinan dia diambil secara likuidasi, kurang lebih itu. Sama halnya kayak waktu terjadi pada gold gitu kan. Makanya diambil kembali, dia membuat ATH. Kurang lebih seperti itu secara teknikal. Wah, kalau ke 200 bensin berapa ya, Pak? Nah, itu dia. Kalau di kitanya mungkin memang seperti itu karena apa ya? Karena dolarnya ini kan di kurs rupiah kita itu 17.500-an, 17.600 bahkan. Beda halnya sama negara lain. Kalau negara lain $1 mungkin tidak terlalu sebesar di kita. Jadi, nah itu ada juga memang beberapa negara bahkan yang subsidi atau bahkan bensinnya itu bisa dibilang gratis. Ada beberapa, tidak semua bisa dihitung. Nah seperti itu. Bagaimana nanti kitanya sih? Tapi yang jelas memang kalau di kita bensinnya berapa itu ya? Nah itu bisa akan membuat dari sisi mobilisasi berarti dari ekspansi segala sesuatu. Nah ini bisa inflasinya cukup tinggi sekali. Pasti harga produsennya, ya kan? Inflasi harga produsennya itu pasti akan mengalami kenaikan. Pasti. Dan harga konsumen pun otomatis akan mengikuti. Nah inflasi kita bisa gila-gilaan. Mungkin kita bisa yang menjadi resesi untuk awal-awal negara mengalami resesi secara global lah. Kurang lebih seperti itu. Kalau hal itu terjadi ya, seperti itu. Ya amit-amit juga. Yes, tapi semoga tidak lah. Semua bisa terselesaikan seperti itu. Oke, nah mungkin cukup kali ya Pak. Sekian teman-teman ya untuk video Market Outlook di minggu ini teman-teman. Sampai jumpa di minggu depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.